Nasib peminta uang damai 50 juta rupiah kasus Guru Supriyani di ujung tanduk. Polda Sulawesi Tenggara tak main-main menangani kasus dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani. Terbaru, Bidang Propam Polda Sultra memeriksa Guru Supriyani terkait uang damai 50 juta rupiah pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Kabar pemeriksaan Guru Supriyani diungkapkan kuasa hukumnya, Andri Darmawan. Pemeriksaan Guru Supriyani akan berlangsung di Gedung Bid Propam Polda Sultra, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Pemeriksaan hari ini jam 2, kata Andri saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com, grup surya.co.id. Pemeriksaan Guru Supriyani untuk mendalami keterangan beberapa saksi lain soal kabar permintaan uang damai 50 juta rupiah. Soal itu, jelas kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia atau LBH HAMI Sultra tersebut. Saat ini, tribunnyusultra.com masih menunggu proses pemeriksaan sang guru honorer tersebut di markas Polda Sultra. Sebelumnya, Bid Propam Polda Sultra telah memeriksa 6 polisi terkait hal ini. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mohsoleh, mengatakan, 6 personel itu berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Polres Konsel 3, Polsek Baito 3 personel sementara masih pendalaman, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kombes Soleh mengungkapkan, pemeriksaan para personel untuk mendalami terkait pemeriksaan Guru Supriyani apakah sudah sesuai standar operasional prosedur, SOP, penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami kabar permintaan uang 50 juta rupiah dalam penanganan kasus tersebut. Kombes Soleh menambahkan terkait dugaan itu, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Mohon waktu Mas karena Kades sedang dipanggil untuk klarifikasi. Masih proses semua saksi-saksi akan diperiksa, jelasnya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam penanganan kasus Guru Supriyani atau sebaliknya. Selain memeriksa 6 anggota, Bid Propam Polri juga sudah memeriksa Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Rokiman diperiksa terkait kabar uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kades Wonua Raya tersebut diperiksa di ruangan Bidang Propam Polda Sultra. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, memastikan akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang disebut-sebut dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi. Kuasa hukum korban Guru Supriyani sebut pernyataan jenderal berbintang bikin gaduh. Kuasa hukum pihak korban Guru Supriyani, Laode Muhram Naadu mengatakan, berbagai pernyataan jenderal berbintang terkait kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang diduga menganiaya muridnya bikin situasi menjadi gaduh. Ia meminta publik melihat kasus ini secara berimbang. Kedua jenderal ini kan adalah polisi. Justru dari awal saat kedua jenderal ini yang berkomentar, situasi menjadi gaduh, kala Laode dalam wawancara khusus dengan Tribun Sultra. Ia mengingatkan, seorang polisi itu harus berkomentar atau berpendapat berdasarkan sesuatu yang bisa diverifikasi atau dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena kalau berkomentar itu hanya berdasarkan adanya pemberitaan-pemberitaan di media yang melakukan spekulasi kiri kanan. Bahkan sempat juga mengomentari luka korban, padahal beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laode. Dikatakannya, publik juga butuh tokoh-tokoh yang bisa membantu melihat masalah ini secara bijak dan berimbang sehingga jangan saat ada isu berlomba-lomba menghakimi. Sehingga saya mengharapkan ada juga pihak-pihak lain yang mencoba melihat permasalahan ini secara jernih, sambil kita menghormati proses pengadilan, bagaimana hakim menemukan kebenaran dari kasus ini, katanya.
Laude menyampaikan harapannya agar Supriyani mengakui kesalahannya, agar bisa diajukan restoratif justice sehingga tidak ada lagi vonis bersalah. Jika tidak mau mengakui kesalahannya, Ibu Supriyani divonis dengan tujuan agar Ibu Supriyani tidak mengulangi lagi perbuatannya, katanya. Dikatakannya, kondisi kedua orang tua korban aman. Hanya saja tekanan publik ini tekanan psikologis, di mana ketika buka media sosial melihat lagi dicibir. Begitu pula ketika buka berita, katanya. Tekanan-tekanan itulah, kata dia, yang sangat mengganggu dan merugikan pihak korban. Seperti diketahui, kasus dari guru honorer Supriyani ini akan memasuki sidang kelima, setelah sebelumnya Pengadilan Negeri PN Andulo menghadirkan 8 saksi. Dari saksi-saksi yang dihadirkan, 3 diantaranya adalah saksi anak, termasuk korban. Kasus ini berawal saat Aibda Wibowo Hashim, anggota polisi sekaligus orang tua dari seorang siswa kelas 1 di SDN 4 Baito, melaporkan Supriyani atas dugaan penganiayaan ke Polsek Baito, tanggal 25 April tahun 2024. Laporan diajukan setelah ibu korban melihat ada bekas luka memar di paha belakang anaknya. Namun, Supriyani membantah tuduhan itu, menegaskan tidak mengajar di kelas korban dan tidak pernah berinteraksi langsung dengan anak tersebut. Puncaknya pada tanggal 16 Oktober tahun 2024, ketika Supriyani resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan ditempatkan di Lapas Perempuan Kendari sehingga memicu perbincangan luas di media sosial. Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi penahanan Suryani. Kasus ini makin rumit usai ada kabar soal uang damai 50 juta hingga kasus penembakan mobil dinas. Sidang kelima guru Supriyani, ex-Kabareskrim Susno 2J jadi saksi ahli. Sidang kelima kasus guru Supriyani menghadirkan ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno 2J sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri atau PN Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Susno 2J hadir secara virtual memberikan keterangan dalam kasus dugaan penganiayaan murid anak anggota polisi dengan terdakwa guru Supriyani. Susno 2J dihadirkan kuasa hukum guru Supriyani untuk digali keterangannya terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan dan penyelidiki atas kasus yang menjerat guru Supriyani. Selain itu, Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi dalam proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Sidang lanjutan guru Supriyani yang berlangsung di ruangan Cakra PN Andulo dimulai sekira pukul 9.35 WITA. Dari pantauan tribun, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andulo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik yang sama dengan Supriyani. Suasana di sekitar PN Andulo Konsel tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Selain itu, pantauan tribun guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9 WITA. Kedatangan guru Supriyani tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga juga turut hadir. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit guru Supriyani berjalan memasuki gedung Pengadilan Negeri Andulo. Sebelumnya, kuasa hukum guru Supriyani mengatakan, Andri Darmawan mengungkap pihaknya akan menghadirkan 2 saksi ahli dalam sidang kelima ini. Adapun 2 saksi ahli yang dihadirkan diantaranya mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purn Susno 2J dan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno 2J dan Pak Reza Indragiri, ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Andri mengatakan rencananya Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian sebagai ahli melalui Zoom meeting. Via Zoom, kata Andri Darmawan.